Pernahkah kamu membayangkan hidup di bawah pemerintahan seorang pemimpin yang narsistik dan otoriter? Setelah nonton video ini, coba kalian pilih deh, mending hidup di bawah pemerintahan yang banyak korupsinya atau pemerintahan yang melanggar hak asasi manusia. Selamat datang di channel Antah Berantah, channel yang membahas tentang banyak hal dari segala penjuru dunia yang mungkin belum kamu ketahui. Jangan lupa subscribe channel ini untuk menambah wawasan. Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara sejak 2011, dikenal karena pemerintahan otoriternya yang penuh dengan kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun beberapa informasi sulit diverifikasi karena ketertutupan negara tersebut, berbagai laporan dari pembelot, organisasi hak asasi manusia, dan badan internasional telah menggambarkan gambaran suram tentang kehidupan di bawah rezim Kim Jong-un. Kim Jong-un mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya, Kim Jong-il. Sejak awal pemerintahannya, ia telah menunjukkan ketegasan dalam mempertahankan kekuasaan dengan menyingkirkan saingan potensial, termasuk anggota keluarganya sendiri. Salah satu contohnya adalah eksekusi pamannya, Jang Song-taek, pada tahun 2013, yang dituduh sebagai pengkhianat dan telah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di negara tersebut. Kekejaman Kim Jong-un juga terlihat dalam perlakuannya terhadap rakyat Korea Utara. Rezimnya mengoperasikan jaringan camp penjara politik yang dikenal dengan sebutan Kwanliso. Di camp-camp ini, tahanan termasuk keluarga mereka ditahan tanpa proses hukum yang adil dan mengalami penyiksaan, kerja paksa, kelaparan, dan eksekusi. Pemerintahan Kim Jong-un sangat represif terhadap kebebasan berekspresi. Media di Korea Utara sepenuhnya dikendalikan oleh negara, dan informasi yang disebarluaskan sangat dikontrol untuk memastikan tidak ada kritik terhadap pemerintah. Warga yang tertangkap mengakses informasi dari luar negeri dapat menghadapi hukuman berat, termasuk hukuman mati. Rezim Kim Jong-un juga sangat ketat dalam mengontrol pergerakan warganya. Meninggalkan negara tanpa izin adalah ilegal dan pelanggar bisa dihukum mati. Bahkan mereka yang mencoba melarikan diri ke negara tetangga seperti Cina dapat ditangkap dan dideportasi kembali, di mana mereka kemungkinan besar akan mengalami penyiksaan atau eksekusi. Kim Jong-un juga telah menggunakan program nuklir dan misil balistik sebagai alat untuk menakut-nakuti dan menekan komunitas internasional. Uji coba nuklir dan peluncuran misil yang terus-menerus dilakukan oleh Korea Utara di bawah kepemimpinannya telah menimbulkan ketegangan internasional dan meningkatkan isolasi negara tersebut. Kekejaman terhadap pembelot juga mencolok. Pembelot yang berhasil melarikan diri ke luar negeri seringkali menghadapi ancaman dari agen-agen Korea Utara. Kim Jong-un telah menunjukkan bahwa dia tidak ragu untuk mengejar musuh-musuhnya di luar negeri, seperti yang terlihat dalam pembunuhan saudara tirinya, yaitu Kim Jong-nam. Ini terjadi di Malaysia pada tahun 2017 menggunakan agen SARA VX. Kebijakan ekonomi Kim Jong-un telah menyebabkan penderitaan luas bagi rakyat Korea Utara. Sementara rezim menghabiskan sumber daya yang signifikan untuk program senjata, banyak warga hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan akses terbatas terhadap makanan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kelaparan dan malnutrisi adalah masalah kronis di negara ini. Rezim Kim Jong-un juga telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Laporan menunjukkan bahwa kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan kerja paksa adalah hal yang umum terjadi di negara tersebut.
Anak-anak seringkali dipaksa bekerja dalam kondisi yang keras dan berbahaya. Selain itu, Kim Jong-un telah menggunakan propaganda dan indoktrinasi untuk mempertahankan cengkramannya pada kekuasaan. Pendidikan di Korea Utara sangat dipengaruhi oleh ideologi negara, dengan anak-anak diajarkan untuk memuja Kim Jong-un dan keluarganya sebagai pemimpin yang hampir ilahi. Ini menciptakan lingkungan di mana kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai pengkhianatan. Rezim Kim Jong-un juga mengekspor tenaga kerja paksa ke negara-negara lain sebagai sumber pendapatan. Pekerja Korea Utara dikirim ke luar negeri untuk bekerja dalam kondisi yang seringkali tidak manusiawi, dengan sebagian besar gaji mereka diserahkan kepada pemerintah. Ini merupakan bentuk eksploitasi yang memungkinkan rezim untuk mendapatkan devisa sambil tetap mengontrol warganya. Penganiayaan terhadap agama juga menjadi salah satu ciri khas kekejaman rezim Kim Jong-un. Kebebasan beragama tidak ada di Korea Utara, dan mereka yang tertangkap mempraktikkan agama atau memiliki keyakinan religius dapat menghadapi penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi. Di sini, Kristen adalah salah satu kelompok yang paling teraniaya, dengan banyak penganutnya yang ditahan di kamp-kamp penjara. Kekerasan sistemik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim Kim Jong-un ini telah menyebabkan penderitaan yang tidak terhitung lagi bagi rakyat Korea Utara. Penyiksaan, eksekusi tanpa pengadilan, kerja paksa, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya adalah bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang di negara tersebut. Ini menciptakan atmosfer ketakutan dan penindasan yang mendalam. Reaksi internasional terhadap kekejaman Kim Jong-un telah beragam, mulai dari sanksi ekonomi hingga upaya diplomatik. Namun, rezim tersebut telah menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi tekanan internasional, seringkali menggunakan ancaman dan provokasi untuk mempengaruhi kebijakan global. Ini menunjukkan betapa sulitnya menghadapi dan menahan kekejaman rezim yang sangat tertutup. Sanksi internasional telah berdampak pada ekonomi Korea Utara, tetapi rezim Kim Jong-un ini tetap bertahan dengan menggunakan berbagai cara untuk menghindari sanksi dan terus membiayai program-program senjatanya. Ini termasuk penyelundupan, perdagangan ilegal, dan penggunaan jaringan rahasia untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Terlepas dari tekanan internasional, Kim Jong-un terus memerintah dengan tangan besi. Dia mempertahankan kekuasaannya melalui kombinasi kekerasan, propaganda, dan pengendalian informasi. Sementara itu, rakyat Korea terus menderita di bawah kebijakan yang represif dan otoriter. Meskipun ada laporan tentang kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia di bawah rezim Kim Jong-un, banyak informasi sulit diverifikasi karena ketertutupan negara tersebut. Namun, berbagai laporan dari pembelot dan badan internasional memberikan gambaran yang konsisten terhadap kehidupan di bawah pemerintahan yang represif dan brutal. Kekejaman Kim Jong-un bukan hanya masalah internal di Korea Utara, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi stabilitas regional dan keamanan global. Program nuklir dan misil balistiknya telah meningkatkan ketegangan dengan negara-negara tetangga dan menciptakan situasi yang berbahaya di kawasan Asia Timur Laut. Kesimpulannya, Kim Jong-un telah memerintah Korea Utara dengan kekejaman yang luar biasa sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2011. Pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan terhadap pembelot, pengendalian ketat terhadap informasi dan pergerakan warga, serta penggunaan program nuklir sebagai alat diplomasi adalah beberapa aspek dari pemerintahannya yang represif.
rezimnya telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Korea dan menimbulkan tantangan besar bagi komunitas internasional.